Hai semuanya, aku Yunda dari ayoinda.com. Nah, video kali ini aku bakal buat Q&A yang mana pertanyaannya udah aku lemparkan di Instagram dan teman-teman udah pada nanyain. Terus aku ngadain giveaway juga, jadi nanti bakal ada pemenangnya, menangin ring light. Jadi video ini tuh sebenarnya bakal tayang di bulan Februari kemarin dan aku juga udah filming, tapi karena aku ada banyak banget yang nangis bombay pas jawabin pertanyaan kalian, jadi aku ulang lagi videonya karena aku nggak mau video itu tayang pas aku nangis bombay kayak apa sih gitu. Tapi aku juga berusaha untuk tetap jujur ya di sini. Maksudnya aku menjawab itu bener-bener kayak aku nggak buat-buat gitu. Cuman aku nggak pengen nangis-nangis gitu loh, karena pertanyaan kalian sumpah bikin aku yang kayak pertanyaan ini gitu. Nah, sebenarnya tujuan Q&A ini juga karena beberapa bulan yang lalu aku tuh ada wawancara sama lembaga survei gitu. Terus kayak mereka nanya aku, kenapa sih Ai jawabannya dari tadi ingin menginspirasi orang lain. Nah, terus aku pas jawab itu kayak ngerasa nggak puas gitu loh. Jadi aku pengen jawab itu di sini gitu. Mungkin nggak ada hubungannya dengan survei itu lagi, cuman aku pengen ngomong aja. Nah, kebetulan pertanyaannya ada nih yang nanyain, jadi bakal aku bahas nanti ya. Langsung aja ke question pertama. Lebih nyaman ngomong di mana? Aku lebih nyaman ngomong di dua-duanya. Aku nyaman sih. Aku nyaman nulis blog karena kayak semuanya bisa aku ceritain. Aku juga nyaman ngomong di depan kamera, tapi ada bedanya nih. Nulis itu mungkin lebih nyamannya karena kamu nggak bakal tahu gimana nada suara aku atau cara aku ngomong pas lagi menyebutkan kalimat-kalimat tertentu gitu. Nah, kalau di kamera itu kamu bisa tahu aku jujur apa enggak, aku sedih apa senang, karena kamu bisa melihat langsung ekspresi aku gitu. Nah, kenapa blog aku niche-nya itu beauty? Karena menurut aku beauty itu sesuatu yang akan aku lakukan terus dengan konsisten, continue, dan juga apa lagi? Aku menerapkan 3K dalam hidup aku. Kok lupa sih? Nanti aku cantumin di sini kalau misalnya aku ingat. Pokoknya kenapa niche-nya beauty, karena menurut aku beauty itu aku nggak bakal bosen walaupun misalnya aku lagi capek gitu. Jadi misalnya kayak aku lagi capek, kalau yang namanya makeup atau skincarean, aku tuh kayak bakal tetap semangat lagi. Jadi itu sesuatu yang bikin aku jadi mood gitu. Jadi makeup dan skincare itu mood booster aku, dan karena mereka itu mood booster aku ngerasa kalau aku jadiin ini konten, aku nggak bakal capek untuk ngelakuinnya. Jadi kenapa niche-nya beauty? Karena aku nggak bakal capek untuk ngejalaninnya gitu. Kalau disuruh milih kerja di media sosial atau di bank, aku tidak bisa memilih karena aku menjalani keduanya. Aku no prob sama pekerjaan sekarang, dimana aku kerja di bank, aku bisa jalanin itu, dan aku juga bisa jalanin kerjaan aku sebagai beauty vlogger dan tidak mengganggu karena aku ngerjainnya pas lagi weekend kayak gini. Ini hari Sabtu sekarang, jadi aku bisa vlog, dan aku ngerasa kayak waktu aku kuliah pun kita kan kuliah dari Senin sampai Jumat ya, sama aja kayak orang lagi kerja gitu. Nah, makeup itu karena buat aku ini adalah sesuatu yang bisa bikin aku having fun, jadi aku tidak memilih keduanya karena aku menjalani keduanya. Yang paling kakak nggak suka dari dunia per-beautyan, yang paling aku nggak suka kalau ada brand yang nggak bisa menilai value-nya beauty vlogger. Jadi ada nggak beberapa sih, sebenarnya satu company aja dimana mereka tuh nggak bisa ngelihat value-nya beauty vlogger. Jadi kasusnya gini, di kota Makassar ya, mungkin kalau kalian anak Makassar Beautygram, kalian tahu banget ya. Kalau kalian member MBG, kalian tahu ini brand apa. Jadi brand ini kayak suka nge-endorse selebgram di kota Makassar. Terus mereka tuh kayak dikasih fee bayaran tanpa neko-neko. Tapi kalau ke beauty vlogger, mereka tuh kayak mikir gitu. Sementara beauty vlogger tuh value-nya menurut aku beda lah sama selebgram. Kita bener-bener lihat produknya, kita bener-bener reviewnya itu detail, kita tuh bener-bener pakai produknya, bukan yang kayak hai guys aku pakai produk ini di mana, dia sebenarnya nggak pakai, cuman pegang doang gitu. Dan brand ini nggak bisa melihat value-nya beauty vlogger. Nah, itu yang tidak aku suka dari dunia per-beautyan. Jadi mereka kayak, oh karena dia selebgram, hits, banyak followersnya, jadi udahlah kita endorse produk kita aja. Sementara beauty vlogger yang mungkin followersnya lebih dikit, malah kayak bukan nggak di endorse sih, dikasih produk tapi cuman dia dikasih aja gitu. Kita disuruh kerjanya kayak, kamu nanti upnya di YouTube ya kak, di blog ya kak, di Instagram bla bla bla, kayak permintaannya banyak banget tapi nggak dikasih fee gitu. Tapi sama selebgram itu kayak pokoknya nggak adil gitu. Tapi ya itu sih, maksudnya aku nggak suka kalau brand nggak bisa lihat value-nya beauty vlogger. Itu yang nggak aku suka dari dunia per-beautyan. Tapi nggak semua brand kayak gini kok. Banyak banget brand juga yang sangat menghargai kita. Even followersnya cuman 5.000, 2.000, blognya juga
pengunjungnya yang nggak banyak-banyak banget, atau viewers di YouTube-nya juga nggak banyak, tapi dia menghargai gimana cara beauty vlogger bekerja. Nah itu aku suka banget, sangat mengapresiasi. Apa nih MBG Gathering? Emina pengen banget bisa tap in. Aduh, aku tuh pengen banget loh Kak punya acara sama anak MBG. Terus kita kayak apa ya, nginep bareng, terus seru-seruan bareng sama make up. Terus ada Emina di situ, wah seru banget ya. Kalau nggak salah ya, Emina udah pernah buat di Bandung. Aku lupa deh nama acaranya. Intinya kayak beauty vlogger tuh ada di situ ngumpul di event, terus ada banyak beauty vlogger yang pokoknya kayak acaranya tuh nginep kayak apa ya, berkemah kayak gitu. Terus kita seru-seruan gitu sama brand. Aduh, aku pengen banget di Makassar juga ada yang kayak gitu. Kalau misalnya Emina mau tap in, waduh aku sangat-sangat berbahagia. Dan member MBG juga pasti bakal seneng banget sih. Bagaimana cara menjaga kekonsistenan? Sebenarnya aku juga nggak begitu menjaga kekonsistenan aku sih sekarang Kak ya. Cuman aku tuh tahu aku tuh suka sama konten aku. That's why kenapa niche-nya beauty ya, karena aku emang suka. Jadi walaupun aku nggak konsistennya yang bener-bener kayak aku harus upload segini, aku harus buat konten kayak gini, tapi aku tetap ngejalaninnya seakan-akan kayak aku konsisten karena aku emang suka. Nah that's why kenapa niche-nya beauty. Dan gimana cara konsisten, ya sukai dulu apa yang kamu jalanin, kayak gitu sih. Kalau dikasih kesempatan buat kerja apapun, tetap menjadi beauty vlogger atau sesuatu yang beda. Aku pengen jadi beauty vlogger iya, dan aku juga pengen jadi pengusaha. Intinya kalau misalnya aku dikasih kesempatan lagi kerja di bank atau jadi pengusaha, aku pengen jadi pengusaha karena pengusaha banyak duitnya. Apakah sejak awal menjadi beauty vlogger sudah tahu kalau ini pekerjaan yang menjanjikan? Iya, aku tuh udah tahu banget Kak kalau ini tuh pekerjaan yang menjanjikan. Karena pertama kali kayak, bahkan aku tuh pertama kali terjun ke dunia beauty karena sebenarnya pengen cari duit sih, tapi yang nggak ngarep-ngarep banget. Aku cuman pengen kayak aku punya pekerjaan yang aku nggak begitu effort gimana-gimana, tapi aku dapet duit. Nah ternyata beauty itu adalah jawabannya, karena aku nggak begitu effort gimana-gimana karena itu passion aku gitu maksudnya. Jadi kayak aku menjalannya dengan penuh kebahagiaan, penuh sukacita, bukan penuh dengan tekanan gitu. Nah makanya aku tahu ini pekerjaan yang menjanjikan, ya udah aku ngerjain aja. Terus aku tuh punya cita-cita kayak aku tuh pengen banget bicara depan banyak orang, dan ternyata jadi speaker itu karena bisa dapat duit juga. Itu adalah hal yang selalu aku cita-citakan, ternyata kesampaian gitu. Dan aku seneng banget tahu apa yang aku jalani itu bener-bener sesuai dengan naluri aku. Asik. Aku nggak pernah nyesel kok Kak jadi beauty vlogger, karena aku ngerasa kayak ini tuh pekerjaan yang membuat aku happy, membuat aku bahagia. Gak ada sih hal yang bikin aku nyesel, nggak ada sih, nggak ada. Aku tuh udah sering banget sebenarnya sharing alasan aku jadi beauty vlogger itu kalau aku lagi kayak ada event offline dimana aku jadi speaker di situ atau jadi bintang tamu. Aku tuh sudah sering banget, cuman aku belum pernah kayak dan aku juga sudah sering banget ngomong itu di Instagram aku, cuman aku belum pernah kayak ngomong di YouTube channel aku kayaknya. Aku lupa, tapi kayaknya belum pernah sih. Makanya aku pengen aja buat video ini gitu. Selain keluarga yang selalu mendukung dan ngasih motivasi buat Kak Indah jadi vlogger, teman aku, sahabat aku yang kamu juga tahu, Indah. Jadi Indah itu adalah sahabat aku yang ngedukung aku dari aku awal banget, yang nggak bisa ngedit, nggak bisa take video, dan dia ngebantuin aku, ngesupport aku dalam hal apapun. Jadi selain keluarga, sahabat aku Indah itu supportive banget. Thank you Indah Wahyu Lestari. Makeup yang paling buat ngerasa aku cantik, karena aku ngerasa kayak aku cantik sih karena auranya, seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi waktu video itu aku juga tetap cantik, makeupnya bagus, cuman auranya nggak bikin seneng gitu. Nah kalau misalnya aku lagi kayak happy, aku ngerasa aku bisa menularkan positive energy. Aku ngerasa kayak aku tuh cantik walaupun makeupnya sebenarnya biasa aja atau simple aja, tapi ketika aku ngerasa ada aura atau energi itu dari diri aku ngerasa aku cantik. Jadi makeup yang bikin aku ngerasa cantik adalah ketika aura aku juga positif gitu. Jadi aku bisa menularkan energi positif, aku pasti ngerasa aku cantik. Coba cerita apa ada keluarga atau orang terdekat yang tidak suka jadi beauty vlogger? Ada. Kakakku itu nggak suka aku jadi beauty vlogger, tepatnya masku. Dia nggak suka karena kayak cenderung make upan, tebel dan bla bla bla. Dia nggak suka dan tidak mendukung sama sekali, dan dia selalu kayak ngatain aku. Pokoknya kayak keluargaku yang head comment itu ya mas aku. Cuman ya I don't care karena dia juga tidak berpengaruh yang gimana-gimana banget sama hidup aku. Jadi even itu keluarga, kalau misalnya tidak ngaruh sama kehidupan aku berusaha untuk tidak mendengar
dengarkan. Mungkin ini ajaran yang salah sih, cuman aku ngerasa kayak siapapun itu kalau tidak memberikan kamu motivasi atau malah kayak sukanya jatuhin kamu, gak usah didengar, even itu keluarga kamu ya. Punya media sosial yang dirahasiakan kayak Tumblr, Medium, dan lain-lain, aku nggak punya. Aku tuh pengen sebenarnya kayak aku pengen punya satu media sosial dimana aku yakin itu bakal ngehits juga atau viral, tapi kalian nggak tahu itu siapa. Cuman aku tidak ada, sister. Tapi sebenarnya aku pengen banget punya itu karena aku ngerasa kayak ketika orang tahu aku siapa, itu malah kayak nggak menyenangkan lagi nggak sih, karena mereka kayak lebih menyerang ke personal kita bukan ke konten gitu. Jadi aku pengennya kayak Arif Muhammad kemarin yang punya Twitter pocong, ternyata oh Arif Muhammad gitu. Aku pengen banget punya media sosial yang dirahasiakan, cuman nggak bisa dan nggak ada. What is the thing that you never tell your mom because you just can't? Aku pernah hampir bunuh diri. Tolol banget sih. Aku pernah hampir bunuh diri gara-gara laki-laki, sister. Dan aku benar-benar kayak ngiris bagian badan aku yang sampai terluka, yang sampai membekas sampai detik ini. Oh my god. Kalau mama aku tahu tuh kayak, "Mama, I'm sorry." Tapi aduh, malas bahas gini. Tapi memang pernah hampir bunuh diri gara-gara laki-laki. Dan yang pengen aku bilang di sini adalah teman-teman, jangan apa sih namanya, buat cewek-cewek ya, jangan menilai hidup kamu atau diri kamu tuh nggak worth it karena laki-laki mau meninggalkan kamu. Jangan sampai, jangan pernah. Aku bener-bener nyesel banget pernah ngelakuin itu, dan mungkin kalau mamaku tahu juga kayak pasti kecewa lah atau apa. Aku nggak ngerti, aku juga nggak bisa tahu gimana ekspresi mama kalau misalnya tahu aku pernah ngelakuin hal itu. Intinya aku emang bodoh banget saat itu, tidak bisa mengidentifikasi diri aku ini siapa, aku tidak bisa memverifikasi diri aku. Jadi aku melakukan hal bodoh itu. Dan yang pengen aku bilang adalah, kalau kalian nonton video ini, please jangan ikut-ikutan. Jadi kayak aku tuh gini ya, aku pernah, kalau misalnya aku lihat orang terus mamaku bentar nah. Banyak umur banget mamaku. Assalamualaikum mami. Apa mami? Gimana? Kamu tadi hubungi mama? Iya, tapi mama tidak angkat. Mama lagi ngobrol sama Pak Setiawan. Oh, enggak apa-apa. Apa mama bikin? Di luar. Ya? Mami bikin apa? Baru masuk ini. Habis ngobrol sudah ditawar kali ngobrol berdasar di luar. Astagfirullah, ngobrol apa mi? Itu panjang sekali mami. Oh begitu. Mami lagi Di mana itu? di kosan, tapi lagi bikin kak video mami. Nanti ku telepon lagi nah. Oh, iya sudah. Nanti ku telepon mami pegang HP-nya. Iya, dadah mami. Yo, I love you. Dadah mami, assalamualaikum. Aduh, mamiku panjang umur sekali, ya Allah. Ya, jadi nggak pernah kak bilang ke mamiku kalau pernah kak hampir bunuh diri gara-gara laki-laki. Nah, tadi yang mau aku bilang adalah, siapapun yang nonton video ini, kalian perempuan, masih muda, masih belia, atau seumuran sama aku, atau lebih tua daripada aku, jangan pernah berpikiran untuk bunuh diri gara-gara laki-laki. Karena hidupmu tidak akan berakhir hanya gara-gara laki-laki yang ninggalin kamu. Ya, please banget. Jadi aku tuh suka kayak gini, misalnya aku adalah kamu yang nonton video ini, terus aku dalam keadaan dimana aku sangat mencintai cowokku, pacarku, terus dia mau ninggalin aku, dan aku bilang kayak gini, Ayunda aja pernah hampir bunuh diri, aku apa gitu, aku bunuh diri, aku pengen bunuh diri juga gitu. No, jangan pernah ngelakuin itu. Karena aku tuh kayak apa ya, kalau hal-hal buruk, ada orang yang pernah mengalami hal buruk, terus orang itu bilang jangan pernah lakuin itu, tapi aku malah kayak, aku ngelakuin aja karena kamu pun melakukan gitu. Jangan pernah ya, please jangan pernah. Dan kayak cukuplah yang bodoh ini kayak kita aja, aku aja gitu. Kamu jangan pernah melakukan hal itu. Terus aku juga setelah nonton rentang kisahnya Gita Savitri, ternyata yang mengalami keadaan seperti aku juga bukan hanya aku, ternyata Gita Savitri pun pernah. Kalau misalnya kalian nonton, itu kan kayak Gita pernah juga ngiris tangannya, hampir bunuh diri gara-gara cowok gitu. Ya itu tuh aku ngerasa kayak ternyata wajar ya. Nah tapi please jangan melakukan itu. Intinya yang bodoh cukup kita aja. Kalian tuh worth it. Jangan bergantung sama laki-laki, dan hidup itu tidak berakhir hanya gara-gara laki-laki ninggalin kamu.
ya gitu. Dan itu tidak akan pernah aku bilang sama mamiku. Bahkan mungkin kalau mamiku nonton ini, nggak tahu deh, intinya mami, I love you so much, dan tidak akan pernah lagi terjadi seperti itu. Apa yang kakak lakukan ketika realita tak seindah dengan mimpi yang dibangun? Aku nangis, aku pasti nangis kalau misalnya aku ternyata apa yang aku harapkan itu tidak sesuai dengan yang aku impikan. Tapi kalau aku udah nangis kayak aku tarik nafas, yang kayak aku oke, ini nggak sesuai dengan kenyataan, ayo cari cara lagi, bangkit lagi, bangun lagi, jangan menyerah, kita berusaha lagi untuk cari solusi, karena apapun masalahnya pasti ada solusinya, aku yakin banget. Penasaran sama kisah hidupnya Kak Yunda biar jadi inspiratif? Nah, ini dia nih salah satu alasan kenapa aku pengen buat video ini. Jadi alasan, aku nggak ngerti ya gimana hidup aku bisa jadi inspiratif juga buat orang lain. Cuman pas aku ditanya kenapa sih pengen terus, kenapa sih jawaban kamu pengen menginspirasi orang lain? Karena dulu waktu awal-awal kuliah aku tuh kayak sering banget di tempat tidur sampai berjam-jam, sampai siang, yang kayak nggak tahu waktu. Padahal aku tuh orang miskin gitu ya. Maksudnya kayak aku tuh harusnya aku kerja, aku tuh harusnya aku belajar, tapi aku malah buang-buang waktu di tempat tidur, buang-buang waktu nonton drama Korea tanpa aku harus mikir gimana masa depan aku, gimana besok. Jadi kayak nggak ada yang nyadarin aku, woi bangun-bangun, kamu tuh orang miskin, kamu tuh harus kerja gitu. Jadi alasan aku kenapa selalu pengen menginspirasi orang, karena aku pengen orang-orang yang keadaannya mungkin pernah sama seperti aku, yang tidak ada semangat hidupnya, tidak tahu tujuan hidup, tidak tahu apa ya, yang kayak orang gak ada tapi males. Aku tuh pengen ngasih tahu kayak kita tuh harus kerja cuy, karena kalau nggak ada yang nyadarin kita, maksudnya kayak ini pun masih berlaku sama aku ya, kayak kalau nggak ada yang nyadarin aku, nggak ada juga lagi yang bakal tolongin kamu besok-besok kalau misalnya kamu kenapa-napa. Jadi aku harus mempersiapkan itu dari sekarang. Misalnya kayak supaya aku nggak kelaparan, aku harus cari duit supaya aku bisa makan. Intinya itu kayak gitu. Jadi kalau kisah hidup aku biar jadi inspiratif, aku juga nggak tahu gimana caranya. Intinya aku harus selalu produktif aja. Ada yang aku lihat dari apa yang aku kerjakan. Mungkin jawaban aku tidak menjawab pertanyaan kamu, tapi intinya aku menjawab pertanyaanku sendiri dari orang itu yang kenapa pengen menginspirasi orang, karena aku pengen menginspirasi orang-orang yang sama seperti aku, yang tidak ada yang, kan aku tuh dulu waktu masa-masa itu, masa-masa kemalasan tuh, masa-masa jahiliyah aku, nggak ada sama sekali orang yang nyadarin aku yang kayak Ayunda, kamu tuh harusnya kerja, kamu tuh harusnya gini-gini, tuh nggak ada sama sekali. Dan aku kan di perantauan, even my parents ngasih tau aku harus gini-gini, cuman karena mereka jauh ya nggak ada yang ngekontrol aku kan. Nah, kalau bukan diri aku sendiri, kalau bukan kamu sendiri yang kontrol diri kamu, kontrol mimpi kamu, dan kontrol apa yang harus kamu lakukan, itu kayak nggak ada yang bakal ngasih tahu kamu. Makanya aku pengen menginspirasi orang lain supaya tidak berada di zaman zahiliyah, zaman kemalasan. Oke? Apa alasan kakak merahasiakan sesuatu? Karena itu rahasia. Pernah dikecewakan sama teman nggak? Perihal kepercayaan? Pernah banget. Aku punya sampai detik ini sahabat aku yang aku kecewa banget sama dia gara-gara, aku juga nggak tahu gara-gara apa, tapi dia sampai ngomong di sosmed, isi Ayunda mentang-mentang followersnya banyak, sukanya drama. Intinya kayak aku, ini waktu aku ceritain ini nih, aku sampai nangis di video yang sebelumnya, cuman aku nggak mau lagi. Intinya aku kecewa sama teman aku itu karena dia sahabat aku dari kecil dan aku sayang banget sama dia. Aku ngerasa kayak aku pengen protect dia terus, aku pengen jadi kakaknya, tapi yang ada malah kayak apa ya, dia ya gitu ngomong kayak gitu di sosmed, padahal kayak nggak ngerti deh. Intinya aku pernah dikecewain. Sakit hati nggak sih sama orang-orang yang menertawakan kakak dulu saat merintis karir di dunia makeup? Sakit hati ya, pasti sakit hati. Cuman kalau sekarang ya udahlah ya, toh aku juga bisa membuktikan kan aku siapa. Rahasia apa yang nggak bisa kamu ceritain ke sahabat SD, SMP, SMA? Saatnya kalau ceritakan sekarang. Rahasia, yang rahasia, sebenarnya ini bukan rahasia sih, everybody knows. Cuman dulu waktu aku SD, SMP, SMA, aku nggak berani untuk ngajak teman-teman aku ke rumah karena rumah aku bener-bener jelek banget. Bukan rumahku sebenarnya, itu juga kita kayak masih ngontrak. Terus lantainya tanah, dindingnya itu kamaca. Kalian tau kamaca? Yang bambu dianyam terus diganti jadi papan. Terus papannya bolong-bolong. Terus aku tuh selalu malu kalau ngajakin teman aku ke rumah kontrakan itu, karena kayak enggak sih, kayak rumahku tuh value-ku gitu ya. Jadi kayak takutku dibilang miskin. Pokoknya takut kak dihujat sama teman-temanku gara-gara rumahku gitu ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu dan semakin dewasa, kayak ya udahlah ya, kalau misalnya ada temanku yang tidak menerima atau menghina keadaanku, ya berarti memang dia bukan teman yang worth it, dia bukan teman yang baik buat saya. Tapi kalau misalnya dia bisa terima, ya alhamdulillah. Jadi itu tidak pernah aku ceritakan sama teman SD, SMP, SMA aku. Tapi setiap kali mereka datang ke rumah, aku selalu bilang kayak, maaf ya kontrakannya jelek, maaf ya kontrakannya berantakan, kayak gitu.
Terus yang selanjutnya sebelum kamera aku lowbat, hal apa yang terjadi di masa kecil lalu mau diperbaiki ketika kamu jadi ibu? Aku pengen tanya semua kegiatan anak aku. Nanti kalau misalnya anak aku udah SD, SMP, SMA, aku pengen kayak tanya keadaannya kayak apa kabar nah, gimana perasaan tak, pokoknya harus selalu ditanya itu. Mamaku sebenarnya orang yang friendly, kalian udah denger ya tadi. Mamaku tuh friendly banget sebenarnya dan sayang banget sama aku, dan aku juga open banget. Mama tuh udah kayak sahabat aku. Cuman yang pengen aku perbaiki dari masa laluku dan ketika aku jadi ibu adalah aku pengen nanya ke anak aku, kamu maunya apa sih sayang gitu, kamu maunya apa, supaya aku juga bisa ngerti. Kalaupun aku nggak bisa ngasih itu ke anak aku yang kayak aku nggak ngerti alasan dia kenapa dia mau, dan aku bakal ngasih tahu juga alasan yang tepat buat dia kenapa itu nggak bisa. Dulu pernah nggak sih waktu sekolah dibully teman sekolah sampai nggak mau masuk sekolah? Nggak pernah dibully iya, cuman sampai nggak masuk sekolah enggak. Kalau nggak masuk pasti karena sakit aja. Most hurtful words you ever say from your closet one, how did you deal with it? Ini pertanyaannya Nasya bener-bener kayak sebenarnya bukan words sih, tapi perlakuan. Aku tuh pernah, ya mungkin kata-kata juga kali ya, aku pernah bukan ditendang sih, cuman kayak diginiin aja kepalanya, dan itu pakai kaki coy. Terus kayak dia ngomong, kamu harus ingat apa yang aku perbuat sama kamu sekarang dan kamu bakal ngerasain nanti gitu. Aku juga gak ngerti kenapa itu terjadi sama aku dan kenapa orang itu melukai aku kayak gitu, tapi aku berusaha untuk sabar, dan jujur aku pendendam sih. Jadi aku kayak masih ingat itu sampai detik ini bahkan, dan sekarang hidup orang itu kayak berantakan juga gitu. Mungkin itu adalah dosa yang harus dia tanggung dari perbuatan dia di masa lalu. I don't know. Cara aku untuk ngadepinya ya aku menyimpannya dan berdoa untuk orang itu. Enggak berdoa sih, cuman aku kayak menyimpannya aja, dan aku bilang ke diri aku kayak lihat aja ya, suatu saat nanti mungkin ada balasannya dari Tuhan, dan aku juga aku juga bakal buktiin kalau aku tuh lebih baik daripada kamu. Dan ya kayak gitu ya, seperti aku bilang tadi, hidup orang itu lebih berantakan dari hidup aku. Gimana sih awal-awalnya sebelum jadi selebgram? Soalnya mau banget Kak Yunda, oh my god, aku tuh benci banget dibilang selebgram. Aku bukan selebgram, I'm not popular, dan call me selebgram. Itu ada di Instagram aku sekarang, bio aku. Karena aku tuh lebih suka kalau aku tuh dianggap kayak orang biasa aja, kayak temen kamu aja yang orang biasa aja gitu loh. Aku tuh nggak bisa berteman sama orang yang anggap aku selebgram, atau aku pacaran sama orang yang anggap aku selebgram tuh aku nggak bisa. Please, anggap aku orang biasa aja. Kalau misalnya followers aku banyak atau subscriber aku banyak, ya itu karena kebetulan aja gitu, orang suka sama aku, dan kalian itu adalah teman-teman aku gitu. Selebgram itu kalau kata Niko-nya Extra Shelve-nya, katanya adalah orang yang berkarya di sosial media. Aku juga nggak berkarya yang gimana-gimana. Aku bener-bener kayak orang biasa aja yang emang seneng berbagi dan main aja. Jadi please don't call me selebgram guys ya. Ada pertanyaan terburuk dari orang tapi bisa bikin boost semangat kakak, apa ya? Aku nggak kepikiran, tapi kayaknya ada deh, cuman aku nggak kepikiran apa. Kak, ceritain dong gimana kakak bisa kerja di bank juga. Kak Yunda inspirasiku banget. Aduh, thank you banget Valen. Jadi kenapa aku bisa kerja di bank? Karena waktu itu aku baru aja resign dari tempat kerja aku yang lama. Terus aku benar-benar butuh pekerjaan karena masku bilang, kamu jangan egois ya. Tadi baterai aku lowbat dan tiba-tiba mati. Terus aku lanjut lagi ya guys. Ini pertanyaan masih banyak. Aduh, aku rasain videonya bakal panjang banget. Kak, ceritain dong gimana kakak bisa kerja di bank. Kak Yunda inspirasiku banget. Jadi waktu itu aku baru aja resign dari perusahaan tempat aku kerja. Terus aku kayak nganggur 2-3 bulan gitu, aku lupa. Tunggu, bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, aku nganggur 5 bulan. Terus di 5 bulan ini kayak kakakku ngomong, kamu jangan egois, kalau mau ngejar passion aja kayaknya nggak bisa deh dengan keadaan kamu sekarang. Kamu harus kerja karena ada 2 orang tua yang kamu harus juga peduli gitu ya. Dan akhirnya aku ngelamar kerja sama teman aku Indah. Kita sama-sama masukin lamaran di BCA KCU Ahmad KCU Makassar dan juga KCU Panakukang. Terus aku dipanggilnya di Ahmad Yani, dan itu benar-benar kayak cepet banget, dan langsung oke, aku langsung kerja. Aku juga kayak kaget gitu loh, karena kayak benar-benar waktunya tuh beneran cepet banget. Terus teman aku Indah yang malah ngajakin aku malah gak keterima. Aduh, hiks. Tapi dia juga udah kerja di bank sih, di BRI, dan hidupnya lebih bahagia. Kenapa aku jadi ngomongin dia? Satu kesalahan apa yang ingin Ayunda perbaiki? Kesalahan aku tidak menghargai masa remaja aku. Jadi aku pengen banget memperbaiki masa remaja aku. Kalau misalnya aku dikasih kesempatan untuk kembali lagi ke masa lalu, aku pengen bener-bener produktif, bener-bener menguasai banyak hal dari zaman aku masih remaja sampai menjadi dewasa gitu. Apa arti pernikahan bagi kakak? Aduh, apa ya arti pernikahan? Aku juga nggak ngerti karena aku belum menjalaninya. Mungkin pernikahan itu adalah sesuatu yang dilakukan sekali seumur hidup dengan orang yang tepat, dengan orang yang beneran jadi partner in life kita. Itu
kali ya, I don't know. Aku soalnya belum menjalani pernikahan kak. Patah hati paling sengaja apa yang pernah kakak lakuin di masa lalu? Aku pernah putusin pacar aku, dimana aku sebenarnya sangat mencintai dan menyayangi dia, tapi aku sengaja untuk patah hati karena aku tahu aku tidak akan bahagia dengan orang ini gitu. Jadi kayak aku berada dalam hubungan yang toxic, tapi aku tahu kalau aku jalan sama dia aku nggak bahagia mungkin, jadi aku sengaja untuk berpisah itu. Jangan suka flashback, suka sel aja. Aku suka banget sama sel. Sampai sekarang kosan aku beneran berantakan gara-gara banyak banget barang, gara-gara flash sale. Kak pernah pakai sesuatu terbelik seperti baju jilbab dan lain-lain? Pernah sih. Kapan kamu ngeh kalau menjadi beauty vlogger adalah sesuatu yang menghasilkan? Dari pertama kali menginjakan kaki menjadi beauty vlogger, aku sudah ngeh bahwa ini akan menghasilkan. Terbayang nggak sebelumnya kalau bakal jadi wanita karir di kota besar seperti saat ini? Terbayang sekali, karena apa yang aku rencanakan karena apa yang terjadi dalam diri aku sekarang adalah sesuatu yang aku rencanakan, jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba. Pernah abaikan orang yang sayang sampai aku pernah sadar, cuman ndak ada pi baru disayang ki ndak ji, tapi memang sadar dia bilang itu orang ku sayang gitu, tapi memang harus diabaikan gitu. Lagu apa yang bisa bikin kamu tiba-tiba merasa kembali ke suatu tempat di masa lalu? Semua lagu dari albumnya Odeza yang Moment Apart itu aku selalu suka, dan Moment Apart sendiri atau Higher Ground itu selalu buat aku di masa-masa, selalu mengingatkan aku di masa-masa kayak pokoknya 2017 ya, aku sebut saja tahunnya 2017, tahun yang paling kelam dalam hidup aku. Terus lagu itu jadi kayak penguat aku, jadi lagu itu selalu mengingatkan aku ke momen itu. Mbak Ayu menanggapi di Indonesia yang ini yang masih kurang aware dengan mental breakdown. Iya sih, makanya aku selalu kayak membuat campaign bahwa kayak self healing gitu. Kalau misalnya kamu nggak mampu atau takut untuk pergi ke dokter, coba lakukan self healing. Jadi aku kayak selalu mencoba untuk membantu campaign tentang mental health gitu. Aku sebenarnya tidak terlalu dalam membahas ini, cuman aku aware dan aku pengen orang di sekitar aku juga sadar akan hal itu. Suka duka awal Kak Yuna jadi beauty vlogger apa? Suka dukanya banyak teman-temanku ada tanya pertanyaan toh bagaimana tanggapannya Yuna dengan orang-orang yang suka kayak ngejudge dulu kayak gitu. Begitu tantangannya, jadi kayak selalu di-judge sama orang-orang yang kayak apa sih tuh Ayuna udah jelas atau makeupnya, pokoknya selalu kayak buat kan Kak parodi makeup juga, dan ya mereka kayak menderukan saya begitu. Jadi itu suka dukanya, tapi enggak begitu duka juga. Iya, yang paling duka itu tuh kalau ada yang enggak aku kenal terus tiba-tiba kayak, "Weh Ayunda, aku tahu Jokona kau tuh begini kayak siapa ini orang?" Sebenarnya di satu sisi ketawa Kak gitu, tapi di satu sisi tuh kadang tuh bikin sedih gitu ya, dapat hal yang kayak begitu dari orang gitu. Karena maksudku saya tuh tidak pernah Kak mau menyakiti hatinya orang, kenapa ada orang sakiti hatiku gitu. Tapi ya sudah lah, namanya juga hidup ya, pasti ada suka dukanya. Tapi kalau sukanya tuh banyak sekali, kayak misalnya dari sendiri Kak di Kota Makassar Beauty Vlogger jadi banyak Kak bersama member Makassar Beautygram, dari tidak punya uang menjadi punya uang, dari tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Maksudnya kayak bukan Ji apa-apa yang bagaimana sekali ya, misalnya kayak dari dulu tidak punya Kak ringlet, sekarang punya Kak ringlet, hal sesimpel itu Ji gitu. Terus dari yang kayak selalu Kak dulu punya baju cakar, kalian tahu gitu, pokoknya suka Kak nge-thrift. Orang Makassar bilangnya cakar, suka Kak ngecakar, akhirnya bisa Kak punya baju even cuman kayak gaun di Ji begini tuh, tapi itu senang sekali Kak gitu, bisa Kak beli baju baru. Kalau mau Kak beli baju yang benar-benar baju baru dari toko, bukan dari thrifting. Jadi itu adalah suka dukanya ya, kayak punya Kak cuan sekarang gitu ya. Terus yang ngebuat kamu makin percaya diri dan bersyukur dari kehidupan sekarang dari kepahitan masa lalu? Wah bagus juga nih questionnya. Yang buat Kak bersyukur tuh karena azan. Kita break azan dulu. Oke, azannya udah. Jadi dari kepahitan masa lalu yang buat aku bersyukur sekarang adalah karena aku tidak terlahir dari keluarga yang serba ada dan serba bisa. Jadi semua apa-apa yang aku pengen tuh harus aku lakukan sendiri. Jadi aku bersyukur karena dengan keadaan yang dulu, kepahitan masa lalu, aku jadi bisa mensyukuri apa-apa yang terjadi dalam hidup aku. Jadi apa yang aku mau itu harus diusahakan, apa yang aku inginkan ya harus dicita-citakan, harus dikerjain, karena kalau enggak ya enggak akan bisa gitu. Dan hal itu membuat aku bersyukur gitu.
Aku nggak bisa membayangkan kalau misalnya dulu aku terlahir dari keluarga yang mungkin serba ada, aku mungkin sekarang nggak bisa apa-apa gitu. Jadi aku sangat bersyukur karena aku bukan dari keluarga yang serba ada. Jadi kayak aku nggak punya privilege kayak gitu, aku nggak punya privilege apapun. Jadi untuk bisa mendapatkan sesuatu ya aku harus usaha. Gimana merespon orang yang underestimate kakak as beauty vlogger? Jadi aku dulu sering banget sih ngerasa orang-orang tuh kayak gitu, karena pekerjaan ini pas awal-awal ya 5 tahun yang lalu kayak apa sih pekerjaan apa sih itu, hobi gak jelas, gak menguntungkan dan bla bla. Pokoknya waktu zaman itu tuh 5 tahun yang lalu tuh aku ngerasa kayak gitu, orang tuh selalu meng-underestimate aku. Tapi sekarang tuh orang berlomba-lomba untuk jadi beauty vlogger. Jadi ngerti gak sih? Jadi cara aku meresponnya adalah diamin aja sih, karena sebenarnya yang tahu value diri kamu adalah kamu sendiri. Yang mengetahui value diri aku ya aku sendiri gitu. Jadi kalau misalnya orang underestimate sama aku ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Toh kalau misalnya aku jadi lebih bagus ya dia juga bakal lihat kan gitu. Dan kalau misalnya dia juga nggak lihat ya nggak apa-apa. Aku tahu gimana nilai diri aku, bagaimana rasanya menjadi dikenal sama banyak orang. Pasti banyak plus minusnya. Rasanya dikenal banyak orang, sebenarnya tuh saya tidak merasa aja terkenal gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang kenal kak, plus minusnya itu tuh, kalau minusnya kali ya nggak tahu sih, ini bukan minus juga sih. Jadi kalau misalnya pernah di mall terus kayak lagi di Guardian kakak, terus tiba-tiba kayak Kak Yunda boleh minta foto. Ih Kak Yunda ya boleh minta foto, yang kayak freak kak gitu ya. Maksudnya kayak bukan ya siapa-siapa, tapi tuh orang tuh happy sekali ketemu sama saya terus minta foto. Jadi itu sesuatu yang kayak sebenarnya aneh kurasa, cuman ya sudah mau tidak mau harus dijalani. Tapi kalau rasanya kadang tuh gini, kadang merasa kak di hidupku tuh please don't give me attention gitu, kayak dia mau perhatikan sama saya karena biasa aja, orang biasa aja, sama aja kayak kau, sama aja kayak yang lain. Dia mau kasih perhatian lebih gitu, tapi orang-orang menaruh attention. Dan kalau misalnya orang-orang sudah perhatikan, itu tuh kayak bikin yang minusnya itu adalah karena kayak ih ternyata itu Ayunda tuh bajunya begini, atau makeupnya tuh ternyata begini bla bla. Maksudnya kayak dari attention yang awalnya dipikirnya akan membahagiakan, ternyata itu akan menjadi hal yang negatif gitu loh buat diri ini sama mental health ini. Jadi plus minusnya aduh, saya tidak mengerti jawabanku akan dimengerti atau tidak, tapi intinya kurang lebih kayak begitu. Dan menjadi orang terkenal tuh kadang justru saya sendiri merasa bahwa don't give me attention, please don't give me attention gitu. Menurut kakak cinta sejati itu ada atau enggak? Susahnya dijawab ini pertanyaan. Pasti ada yang namanya cinta sejati. Adakah sesuatu yang berubah di diri Kak Yunda setelah jadi beauty vlogger? Jadi setelah jadi beauty vlogger saya merasa bahwa lebih bisa Kak untuk lebih bijak gitu, karena kalau saya tidak melihat bahwa diriku itu ditahu sama orang, atau saya tidak melihat bahwa diriku ternyata membawa sesuatu atau bisa mempengaruhi orang lain, mungkin saya tidak akan lebih bijak sama diriku sendiri terhadap diriku atau diriku terhadap orang gitu. Jadi dengan menjadi beauty vlogger bisa Kak melihat sesuatu itu jadi kayak berusaha Kak untuk lebih bijak. Itu sih yang saya rasakan. Saya tidak tahu bagaimana pendapatnya orang, tapi yang saya rasakan sama diriku sendiri, saya bisa lebih bijak mengatasi masalah, lebih bijak menilai masalah, lebih bijak terhadap apa yang terjadi sama diriku. Pokoknya berusaha Kak untuk lebih bijak lagi gitu, tidak yang kayak sedikit-sedikit sedih, sedikit-sedikit mau bunuh diri. Ya kayak gitu. Jadi intinya selama saya menjadi beauty vlogger, saya merasa bahwa saya juga bisa melihat dan menerima diriku tuh harusnya tuh kayak bagaimana gitu. Jadi banyak sekali hal yang bisa saya lihat dari diriku. Well guys, nah semoga pertanyaannya menjawab dan saya juga lega sama video ini. Ini bakal up sih asli, karena saya juga happy ngejalaninnya dan merasa Kak bahwa ada energi positif di diriku. Semoga bisa tertular di dirimu. Dan nanti untuk question yang menang itu adalah yang ada tanda crown-nya. Jadi coba perhatikan, kalau misalnya questionnya kamu ada crown-nya, berarti kamu adalah pemenangnya. Dan bakal saya tunggu sampai maksimal 2 hari ke depan untuk DM saya nama, alamat, dan nomor telepon secara lengkap dan detail untuk saya kirimkan produknya. Jadi nanti produknya itu ring light seperti yang sudah saya bilang ya. Bentar aku ambilin dulu ring lightnya. Jadi kurang lebih ring lightnya tuh yang kayak gini. Nanti juga ada kayak handle-nya gitu. Seperti kalian tahu, itu belinya di Midio. Aku nggak disponsori sama Midio, aku beli pakai cuan aku sendiri. Dan nanti produknya aku beli langsung dari Shopee, dikirim ke alamat kamu. Jadi semoga kamu bisa bahagia menerimanya dan beneran bermanfaat. Terus kalau misalnya udah keterima, please aku mohon banget untuk kamu tag atau mention aku. Kalau misalnya kamu kayak instastory, kalau nggak di instastory juga nggak apa-apa, kamu boleh DM aku atau WhatsApp aku atau apapun itu. Pokoknya kabarin kalau misalnya produknya udah sampai ke tangan kamu. Dan aku pengen ngucapin pokoknya terima kasih banyak buat kamu yang udah support aku dari dulu banget, mungkin sampai sekarang, atau mungkin yang baru di YouTube channel ini. Thank you so much. Semoga ada yang bisa kamu ambil dari aku. Dan buruk-buruknya aku please jangan dilihat, jangan diambil atau jangan dijadikan contoh.
dilihat boleh, dicontoh jangan gitu ya. Ambil yang positifnya aja, dan semoga energi positifku hari ini bisa benar-benar tersalurkan sama kamu, karena aku beneran kayak bahagia banget hari ini. Dan sampai jumpa di vlog aku yang selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum.